Halo teman-teman gue, Cabagus, semprotin dong. Iya, muncratin. Muncratin dong, gitu, bukan semprotin dong. Dengan segala keterbatasan kita, kondisi kita pada saat hari ini, makanya kita menjalankan semprot virtual. Tapi thank you loh, tetap banyak yang nonton loh teman-teman gue sama Cabagus banyak yang nonton. Thank you support kita juga yang memang tidak bisa syuting saat PPKM seperti ini. Terima kasih teman gue dan Cabagus. Oleh karena itu saya akan memberikan respect buat para teman-teman gue dan Cabagus. Respect dari Bapak Boris. Respect. Lu dari kemarin gak kelar-kelar lu ya mainan background ya. Enggak, kan respect, Bor. Harus ada perwakilan tuh Indonesia. Gulamo. Lu tahu nih, Nama lu Gulamo. Iya, Gulamo. Di film itu. Iya, itu bahasa Batak artinya ikan asin. Bapak Raffi Ahmad. Gila. Keren Gimana? banget. Sehat semua. Gila lu kayak pemain bola Itali lu. Gila gua. Gitu, Keren. asli keren. Kenapa tiba-tiba Ini ada baru beliau? presiden klub nih. Edan. Nah itu tuh, presiden klub bola itu harus standby di rumah, meeting, bukan liburan ke Bali, Persikota. Nah, itu makanya gimana Persikota mau maju? Edan Harus maju. Lagi acara apa, Vi? Ini lagi ngobrol-ngobrol sama si Ata. Lagi ngobrol-ngobrol tadi nge-zoom. Lagi kerjaan lah, cari-cari kerjaan lah. Gila, Raffi Ahmad masih nyari kerjaan. Wah. Ternyata jumlah kekayaan. Orang kaya bisa juga kuotanya habis. Asli. Jumlah kekayaan gak ngejamin sinyal bagus ya. Kita nggak bertiga doang kan? Sorry, telat. Gak apa-apa, namanya juga nyari duit. Iya. Pak Dika, Ya. kemarin Bu Uzi habis ulang tahun ya? Iya, ya Kamu pas kadoin kita apa bikin tuh? itu jam tangan. Wih, emang ngeri bos kita nih. Ngeri. Gila. Ya kalau kalian kan masih top up nyawa, saya top up deposito. Iya. Oh, jam tangan yang itu. Emang kalau bulan Juli tuh pengeluaran agak boros. Sama Idul Adha juga ya, Pak ya? Iya, berbarengan Iya. juga beli sepeda ya kan. Iya, betul. Oh, tiba-tiba Aduh. sepeda. Kenapa golf nggak bisa? Kamu main sepeda? Iya, habis golf nggak bisa, mau ke Bali harus pakai surat vaksin, ya kan? Saya belum vaksin karena baru sembuh. Tapi Bu Usi nggak mungkin dikasih sepeda Webcycle kan? Iya, saya nggak ngerti sepeda, diseret ke tokonya. Pilih yang itu, ya udah Pak. Itu kalau gue diseret ke toko sepeda begitu, gue seret balik bini gue beneran. Emang Pak Dika, Bu Usi emang gak suka kalau dikasih emas gitu-gituan? Cewek sih emang kadang-kadang suka emas, tapi kan ada cara lain juga dalam memberikan hadiah, yaitu menyarankan untuk investasi gold saja di Okta FX. Oh, begitu. Ini baru bagus nih, namanya Mas Andika. Pintar. Wah, bener juga. Kalau Pak Dika. diinvestasikan kan bisa jadi penghasilan tambahan. Jadi besok-besok kalau ulang tahun silakan beli pakai uang Anda sendiri gitu. Yang ini kan Pak, Okta FX yang bisa Iya, betul. yang ini kan. Wah, Ribet nggak, Pak? Ribet nggak? enggak sih. Nah, ini sekalian aja Bu, kasih tahu nih buat teman-teman nih kalau kalian tuh sekarang udah bisa trading gold di Okta FX. Jadi produknya Okta FX itu kan banyak, bukan cuman forex saja. Kalau kemarin yang gue ajarin ke kalian itu kan termasuk golongan forex. Ya. Ya kan, kalau masalah ribetnya sih investasi gold di Okta FX ini gampang, simple banget. Karena apa? Karena Okta FX ini tanpa biaya inap dan komisi lain. Jadi kalian tuh bisa kasih modal minimal ya 400.000 ke pasangan kalian, terus emasnya nggak perlu disimpan fisiknya karena Jadi nggak bakal hilang ya, biasanya Pak ya? kan ada kekhawatiran, takut hilang, takut kesulit, Ya. lupa nyimpennya dan lain-lain. Nah, ini nih nggak perlu disimpan fisiknya, jadi nggak takut hilang atau bikin ruang penyimpanan khusus di rumah buat itu gitu. Oh, gitu. Iya itu kan terus trading gold itu high risk and high return juga ya, Pak ya? Iya. Jadi kita bisa belajar juga tentang manajemen risiko dan strategi tradingnya gitu kan? Oh, jadi kita juga bisa misalkan kita taruhlah si emas ini atas nama istri kita nih, maksudnya buat nanti ngasih hadiah ke istri kita, pakai si
emas ini, terus kayak kan nggak ada bentuk fisiknya, jadi tiba-tiba kita kasih surprise saat sudah meningkat nilainya, bisa dong Pak berarti ya? Bisa lah, kan hitungannya kayak bisa nabung sambil cari Investasi. cuan gitu. Oh, Iya, gitu. Dan yang paling penting OctaFX ini ngajak kalian semua belajar bareng di webinar dan video-video di akun YouTube-nya OctaFX. Di situ tuh lengkap kalau misalkan kalian mau pelajarin dulu, kalau benar-benar dari awam pengen tahu apa itu apa namanya investasi gold di OctaFX, semua dari videonya dan penjelasannya itu simpel banget. Nah, buat kalian yang terpenting kalau mulai trading adalah belajar. Jangan pakai feelingnya orang judi karena trading tuh beda sama judi. Gitu. Ada perhitungannya ya Pak ya? Tuh, cek aja linknya di deskripsi bawah, kita sertain nanti kalian bisa belajar di situ. Siap. Bintang tamu kita malam hari ini juga tipenya Pak Gading. Kalau ini mah UB ini, Apa? Apa tuh? uus banget. Iya. Oh iya sih, emang Ada ini siapa juga, sih, Bor? ini juga bintang tamunya Uus banget, tapi Uus banget kan karena terjebak pada persona sayang sama istri, jadi dia nggak bisa keluarin. Jadi dia harus pura-pura memendam, tapi dia kalau ngobrol sama wanita yang satu ini dia pasti salting gitu. Enggak lah, Bor, santai Coba gua. kita coba ya. Ini pernah main web series juga sama Gading Martin juga web seriesnya. Tahu deh udah tayang apa belum? Baru mau dong. Iya belum kan? Jadinya film. Oh jadinya film. Ini dia bintang tamu kita pada malam hari ini, Ariel Tatum. Yeay. Hai Kakak Ari. Hai. Aduh. Us, coba ngobrol dong Us. Kan biasanya paling banyak ngomong nih. Kayak Kak. halo Karil Tatum, aku punya yel buat kamu. Apa tuh? Gimana Coba tuh? dong. Kakak Ariel, taratatum, tatum. Tatum. Itu. Ya. Aduh, Boris tolong dong. Emang Us suka Ariel Tatum, Us suka karena kenapa sih Us? Iya, kenapa sih? Nah, dikibas rambut. Us Gak usah banget sambil lah pokoknya. ngupil, ngapain ngupil lu? Nggak tahu. Cakep banget. Iya, cakep, terus seksi juga sih. Iya. Tapi kan tadi Us banget, yang Us banget tuh yang seperti apa memang? Aduh, semok. Ya mau gimana? Aku udah di pojokan dengan pertanyaan tersebut ya. Aku harus jawab dong. Ari lagi di mana ini, di rumah ya? Aku di rumah baru selesai kerja, terus diajak sama kalian. Jadi di sini deh. Kak Ariel itu si lukisannya agak miring. Aku kesana bentar ya. Ngapain lu? Si anjing. Us, kok gampar ya, Us? Us pakai celana nggak lu? Kan virtual. Oh iya, tapi kan berarti nggak perlu berdiri dong, Bang. Gak tadi gue mau benerin itu. Lukisannya Gua agak tahu, miring. Gimik lu berdiri tadi bukan soal mau berdiri kan? Hah? Pengen ngasih lihat kalau paha lu berotot kan? Ya kan rajin olahraga gara-gara Ariel Tatum. Gitu. Ariel senang cowok yang muscle fit gitu, yang badannya fit gitu atau yang gimana? Kayaknya bisa dibilang aku suka cowok yang fit deh, karena dari situ kan bisa kelihatan dia sehat apa enggak, dia suka olahraga atau enggak gitu. Kalau yang bulky banget sih enggak ya, cuma fit sama dengan sehat buat aku. Oh. Kalau Kakak Ariel sendiri semenjak corona ini, PPKM gini, seberapa rajin olahraga? Kalau aku emang dari sebelum pandemi aku rajin olahraga sih sejak Ariel, pandemi. olahraganya apa sih, Ariel? Aku yoga, Kak. Boris gak mau ngobrol-ngobrol apa gitu sama Ariel Tatum, mau nanya-nanya apa gitu yang Udah tanya aku dong, udah lama nih nggak berinteraksi sosial. Ah, udah lama. Emang main sosial media jarang? Jarang. Oh, jarang. Ariel senangnya main sosial media apa ketemu orang di real life? Real life. Oh, sosial media agak kurang tertarik gitu ya. Ini Uus. Boris nggak bisa kemana-mana. agak Bor, pergerakan agak diatur ya. Pergerakan Batas. Ini baju adat nikah waktu adat Karo, Batak Karo, Pak. Oh itu beda, Batak Karo sama Batak biasa beda. Sama Toba, sama Batak Toba beda. biasa. Iya beda. Oh iya. Tuh. Kakak Ariel itu istri aku. ya. When somebody love me,
Too beautiful. Kamu nikahnya tahun berapa, Kak Boris? Kenapa harus? Forever, I wanna be like Bunuhan, that. Biar kata. Kakak Ariel tahu ini rumah tangganya Boris. When somebody Iya, love iya. me. Untuk pas masih lucu-lucunya ya, Bor. Forever. Dimatikan langkah dan karir. Be like that. When somebody Cantik banget love istri kamu. me. Ya, makasih. Enak ya, kita ngobrol, lu cari-cari background ya. Ya, ini lagi nyari Panika. Bentar. Kakak Ariel minum apa itu, Kakak Ariel? Jamu? Air putih. Oh, air putih. Kalau jamu-jamuan gitu suka minum gak sih Kakak Ariel Tatum? Aku suka bikin jamu sendiri di rumah. Dia sehat banget kayaknya hidupnya. Aku suka masak, jadi aku suka jamu juga, jadi aku lebih baik ya udah aku bikin sendiri jamunya sesuai seperti yang aku inginkan. Tahu dari mana? Kamu suka masak ya, Ariel? Suka banget. Aku suka dinner. Gimana kalau kita dinner? Kamu yang masak gitu kan? Apa tadi Kak Boris nanya apa? Enggak, jamu. Kok kamu bisa tahu mau bikin jamu apa? Jamu apa? Ada yang ngajarin atau by Google atau memang udah dari orang tua ada? Jarang-jarang anak-anak begini suka jamu ya? Iya. Ya semuanya, aku tuh emang suka masak dari SMP, terus sama keluarga aku semua suka masak, terus aku emang dari kecil dikasih jamu, herbal-herbal gitu, jadi emang tahu aja gitu. Aku punya resep jahe terenak se-Indonesia. Jahenya diapain? Kalau kita kan dibikin kopi, Bor. Jahe. Aduh, itu jadi kopi greng dong. Kita kan main ke sini aku masakin. Bener ya? Boleh nih Ariel. Boleh dong. Kalau udah selesai pandemi ya, main ke rumah PKM. ya. Ikut dong. Ya, baru Apa tuh tuh? pakai cari backgroundnya. Hai Ariel. Apa kabar? Baik dong. Udah nyampe mana nih obrolan? Udah Baru tipis-tipis aja. Tipis-tipis. Oh, biasa Pak Gading kan, lo tahu. Tadi ngomongin apa kok ada jamu-jamu greng sih? Enggak sih, Ariel suka bikin jamu. Dia katanya punya resep jahe terenak satu Indonesia. Oh gitu. Iya, Ariel suka Ngapain jamu-jamuan. kalau Iya, Kopi, iya, iya. kalau Itu kita. aku lagi ngundang semuanya kalian ini, ntar selesai pandemi main ke rumah aku masakin. Gila, aduh, aku ngobrol sama istri aku ngomongnya gimana diajakin Iya, tamu ke rumahnya. iya. Aku harus Ajak bilang apa bininya ya? dong. Mana? Aduh, apakah ini yang disebut Bor kedua ya, Bor? Mohon maaf, kenapa ada akhiran, Bor? Seolah-olah Kan Anda yang sudah merasakan. enggak. Seolah-olah membutuhkan afirmasi dari saya. Tapi kalian di sini berarti belum ada yang pernah kerja bareng sama Ariel ya? Wow, Aku beberapa kali. Pernah di OVJ. Iya. Iya, di OVJ. Di Lapor Pak juga udah, Ariel. Aku doang nih yang belum pernah. Mesra-mesraan cuma sama Kak Gading. Ariel kan sempat ada gambar mesra-mesraan tuh Pak Gading kan. Nah, kalau misalnya Ariel udah punya pasangan, yang kerjaan-kerjaan kayak gitu bakalan masih diambil atau enggak? Oh iya bener-bener. Dan gue tahu kalau misalnya Ariel Tatum tuh sukanya dengan pasangan yang setia, itu doang sebenarnya kriterianya kan. Cocok lahir batin. Ya. Kalau kedepannya nggak tahu sih, yang pasti harus dikomunikasiin dulu ke pasangannya siapapun itu kedepannya, mereka nyaman apa enggak gitu. Tapi kalau dari kamu sendiri bakalan kamu ambil atau? Kalau kamu tanya aku pribadi sih, aku tetap ambil karena menurut aku itu adalah Art. sebuah form of art, iya betul. Nah. Cuma kalau misalnya udah membuat pasangan aku nggak nyaman ya pastinya nggak akan diambil. Tapi kan kemarin katanya sempat burn out dari dunia entertain, terus tiba-tiba balik film lagi, kenapa tuh? Baliknya lagi ke dunia entertain sih sebenarnya waktu itu karena kampanyein kesehatan mental tahun 2019 bulan Oktober. Habis itu Emang berpengaruh apa sih dunia entertain sama kesehatan mental? kalau ditanya kayak gitu sebenarnya memang ada pengaruhnya, cuma di aku pribadi kebetulan masalah gangguan kesehatan mental aku sudah ada dari aku usia 13 tahun. Oke. Jadi nggak bisa sepenuhnya dibilang karena Dunia entertain. Gitu. Oke. Soalnya kan emang sebenarnya dunia entertainment kan kita nih orang-orang yang menurut gua nggak waras bro. Tipis-tipis. Nggak, kita bermain emosi. Aku rasa emang kita agak nggak waras dikit-dikit sih, semuanya Bermain beda. emosi dalam hitungan detik, Pak. Iya sih. Misalnya kita di rumah ada masalah, tapi begitu naik panggung tiba-tiba happy ngibur orang. Kan suka begitu kan. Jadi permainan emosi ya. Ya. Kayak Terus Joker gitu ya. Terus yang kayak misalkan kayak sinetron, kita lagi good mood tapi disuruh nangis, terus kayak sehari itu bisa berapa kali nangis di tiap scene gitu, kayak itu kan juga sebenarnya menguras
emosi juga. Benar, Sedangkan benar. orang-orang nganggapnya kayak itu mah lu mah ya sewajarnya dong ngelakuin hal itu, kan lu udah dibayar mahal gitu kan, lu udah bisa beli mobil mewah, bikin rumah gede segala macam, ujung-ujungnya ke situ-situ lagi. Jadi kita nggak bakal bisa ngomong ke banyak orang sih, Pak. Tapi kalau Ariel sendiri ngerasanya yang kayak gimana dampak yang kerasa nyata di diri lu sendiri gitu? Dunia entertain. Mm-mm. Bullying sih sama lack of privacy, kayak benar-benar. Even Dibully Ariel Tatum apa? dibully. Dibully apa kamu, Ariel? Yang gara-gara ngerokok ya, gara-gara ngerokok lu posting ngerokok itu ya. Itu aku nggak tahu. Kalau misalnya pengalaman pertama aku bullying itu waktu aku umur 15 tahun, aku pacaran sama adalah seseorang ini yang emang pada saat itu lagi jadi idola remaja. Dari situ mulai dibully, habis itu aku deket sama satu cowok lagi, dibully lagi. Oh, karena mereka nggak terima idola Benar, cowoknya benar. pacaran sama kamu. Kayak ekstrim banget sampai ada death threats gitu. Oh iya. Terus terus habis itu, tapi setelah akhir-akhir ini tuh bahkan juga masih, karena waktu itu beberapa tahun lalu aku sempat lagi berisi banget, terus dikatain aku kayak sapi. Ya ampun. Ya, nggak tahu, sapi juga ada sapi yang limosin ya. Jadi teman-teman yang baru ikutan, ini adalah sebuah webinar ya, menjaga kesehatan mental pada remaja ya. Buat teman-teman, ini kita lagi webinar. Sangat terkejut ya tiba-tiba masuk ke dalam sebuah acara ya. Kita belum ngomongin fee loh ini kalau ada sponsor acara. Belum ngomongin jadwal. Belum ngomongin fee, belum ngomongin. Udah ada ininya tuh, spanduknya udah ada nih, baliho udah ada di jalan. Ini udah ada. Iya. Tapi memang ya kalau zaman sekarang lu lihat ya, dunia entertain tuh lebih menguras ini loh. Ya, lebih menguras emosi psikologi Sama seseorang. dengan Kalau lu ya. nerimanya ini ya, kan kadang ada orang yang khususnya mungkin buat orang-orang idealis ya, ngelihat dunia entertain sekarang tuh kayak agak-agak susah diterima karena kenyamanannya berbeda dari beberapa tahun yang lalu bahkan ya kan. Betul. Bahkan kayak misalkan taruhlah ada orang Nggak usah yang gitu, sosial media deh. Instagram. Iya. Dulu Nggak, tuh emang masih ada asiknya, sekarang udah mulai gitu nggak sih? It's all about bisnis dan kepentingan personal masing-masing, Pak. Bahkan kayak orang-orang yang mirip artis aja bisa ngasilin duit gitu karena mirip orang terkenal gitu loh. Kayak apa ya, yang kalau yang gue lihat ya, jadi semuanya di Instagram itu udah bukan bentuk ekspresi lagi, tapi kayak ngasih impresi ke orang gitu. Kayak kemarin aja viral sampai ada bocah kegeleng truk cuma gara-gara malaikat maut challenge, kan goblok. Ya kalau media sosial atau ya kemajuan sekarang dipakainya bego ya jadinya kayak begitu. Iya sih. Buat Ari sendiri akhirnya antisipasinya gimana? Lu ngelatih mentalnya sampai akhirnya bisa lu kontrol, atau lu nya sendiri yang sampai hari ini memaksa diri lu untuk mengontrol itu semua, dari misalnya keterlibatan lu di dunia entertain atau keterlibatan lu di sosial media? Kalau aku kebetulan alhamdulillah dari aku kecil aku punya mental diajarin sama mamaku kayak kita punya tangan cuma 2, nggak bisa dipakai untuk tutupin mulut semua orang di dunia yang mau berkata buruk tentang kita. Kita cuma punya 2, ya dipakai buat tutup kuping kita sendiri aja gitu. Jadi memang dari dulu aku terbentuk untuk nggak mikirin orang ngomong apa, tapi lebih ke refleksi diri kembali gitu. Kalau misalnya sampai omongan orang itu bikin aku sedih, berarti kan memang ada sesuatu dari dalam diri aku sendiri yang perlu diperbaiki biar aku pikirannya nggak seperti itu gitu. Misalnya kayak orang waktu itu ngatain aku kayak sapi contohnya, karena pada saat itu aku ngerasa lu lihat nggak profilnya orang itu bentuknya kayak gimana? Enggak sih kebetulan. Itu juga aku dikasih tahu sama orang-orang. Oh, oke. Terus karena waktu itu aku ngerasa nyaman dengan diri aku sendiri, aku punya self acceptance dan juga self love yang cukup, jadi aku ngerasa kayak ya udah kalau mereka mau ngomong kayak gitu ya nggak apa-apa, kan yang penting aku happy dengan diri aku sendiri gitu. Sekarang lagi happy nggak? Happy dong, and you know that. Wow. Aduh. Apa yang bisa bikin seorang Ariel Tatum bahagia itu apa? Maksudnya prioritas Ariel itu apa? Prioritas aku, jadi gini, panjang nih, kita durasinya berapa sih? Santai. Nah, kita betah. Dulu aku selalu cari kebahagiaan di luar. Sampai di titik aku menemukan bahwa kebahagiaan itu harus kita sendiri yang ciptain, harus kita sendiri yang
memilih gitu. Di situ aku ngerasa sejak saat itu aku ngerasa aku orang paling bahagia sedunia karena aku yang memilih, memutuskan Tuh, bahwa Ding, kebahagiaan bukan di luar, Ding. gitu. Sampai Bali loh jadi kebahagiaannya. Soalnya Jauh soalnya yang banget bikin lagi. bahagia ada di Bali. Jadi kan gue boleh dong ke Bali. Oh gitu. Tapi Pak Dika, Ariel Tatum kan menemukan kebahagiaannya dalam dirinya, akhirnya Iya. membentuk sebuah, kayaknya cocok banget sama gue nggak sih Pak Enggak Dika? dong. Pak Dika, bener kan gue? Di Maksudnya antara kita semua kan yang selalu always happy gue. Sekarang kenapa nggak pernah lo Pak Gading lo sekencang ini dalam nikung? biasanya lo ya udah aja nih kok kayaknya lo Dan protektif lu juga banget. nggak seterbuka ini biasanya kalau open terhadap cewek. Kenapa lu pengen mencoba persona gua juga nih, keretakan rumah tangga? Enggak. Boris pengen punya temen bangsat. Kalau lihat Boris matanya kayak orang habis nangis, ada masalah di rumah. Enggak emang. Enggak ada Pak Dika. Oh enggak. Itu Pak, itu makanya dia lagi diusir malam ini nggak boleh tidur di kamar. Lihat Oh tuh, iya. pasti Soalnya udah siap. Zoom minggu ini sama minggu lalu agak beda nih warna kordengnya. Berarti di tempat yang berbeda kan? Ini kalau ini di Iya. rumah, berarti bener ini terbukti Oh ini di rumah. Minggu Minggu lalu yang lalu. perlu ditanya kemana dia. Minggu lalu di kamar bawah sini, Pak. Coba kulkasnya mana kulkasnya? Di kamar tamu. Lain kamar tamu ada kulkas coba. Bukan kulkas, itu lemari, warnanya putih. Ariel, kalau lu nongkrong sama, maksudnya di kalangan nongkrongan tuh kan biasanya obrolannya beda-beda ya. Kadang ada orang yang memang sefrekuensi suka ngobrolin bisnis. Tapi kan ada kadang-kadang tongkrongan yang bentuknya receh aja begini, saling roasting satu sama lain, saling kadang-kadang nyentil-nyentil aib temen apa segala macem. Lu sendiri gimana menyamankan diri di sebuah tongkrongan? Lu suka nongkrong atau enggak dasarnya? Aku suka nongkrong dengan orang-orang yang aku suka. Ariel Dan lebih orang yang cewek apa cowok Ariel? Apa Kak? Ya, Ariel lebih banyak temen cowok Cewek apa apa temen cowok? cewek? Dulu cowok, makin kesini karena Ngarep gak ya? banyaknya perempuan yang bisa terima kalau pacarnya temenan sama cowok, temenan sama cewek. Jadi kayak ya udah aku menghargai hubungan mereka. Jadi ya sekarang kebanyakan perempuan. Terus kebanyakan kebetulan sahabat-sahabat aku adalah saudara-saudara aku sendiri. Bro, kalau ada tongkrongan nih, misalnya kayak kita berempat nih ya. Misalkan jomblo semua gitu, tiba-tiba ada Ariel nongkrong bareng kita, kitanya yang pecah, Bro. Iya betul, kalau ada Ariel, kalau misalkan taruhlah gitu, Pak Gading nih tiba-tiba nongkrong nih sama kita, terus bawa nih, iya dia teleponan, terus Ariel dateng, ya kan? Nah kita semua bujang nih, nggak ada yang punya pasangan, pasti kan kayak gitu kan, pasti kan, pasti kan kita kan, kayak pas saat nanti Pak Gading curhat di tongkrongan kayak tai lah nih anjing nih Ariel begini. Udah sabar aja Ding. Tapi tangan WhatsApp Ariel Tatum gitu kan. Mencoba memposisikan kamu nggak apa-apa sama Gading. Ya emang Gading memang begitu orangnya gitu Iya, kan. Di aduh. sisi lain nenangin ke Ariel Tatum, tapi di sisi lain kita juga bergerak gitu. Pernah nggak lu terjebak di situasi kayak gitu, Ril? Misalnya lu ada di satu tongkrongan, ternyata ada Ngarep. dua orang di tongkrongan itu yang ya udah gitu sama-sama modusin, padahal mereka sebenarnya temenan gitu. Nah, Banyak. Ya itu dia kayaknya Pak, karena sering kejadian kayak gitu makanya dia lebih nyaman sekarang temenan sama cewek gitu. iya bisa dibilang kayak gitu sih, karena Iya. Nah, Ariel sukanya lebih misalnya ada orang kalau misalnya deketin Ariel soft aja atau memang yaudah belak-belakan aja. aduh aku nggak bisa pilih lagi, tergantung Pembawaannya. bawaannya nggak sih Kak, kayak kalau misalnya terlalu Ariel jangan Agresif juga males ya. Ariel tapi jangan- kalau terlalu kayak pasif banget aku juga nggak bisa sih, soalnya aku anaknya aktif. aduh aktif lagi Nah, tadi Maksudnya kalau misalnya aku suka sama orang aku ngomong gitu, nggak diem aja. Pak Dika Ya, tadi kena banget ke gua apa tuh? pas dia gini terus kayak tapi aku nih langsung gitu. Pak Dika. Bisa ganti nggak Us? Belakang lu bisa ganti nggak? Ini Pak Dika Anjing. ini Pak Dika kalau belum pakai MS Glow. Pak Dika nggak dari Lampung, Pak Dika dari Malang. Ya kan Malang di balik ngalam.
ngalampung. Ntar dulu Boris kayaknya mau diajak ngobrol sama bininya tuh. Bukan Pak, ini saya tadi lihat ada nyamuk mana ya? Oh, ada nyamuk. Kirain lihat-lihat kanan ada mau ngobrol sesuatu sama bini. Enggak, ini ada nyamuk. Saya mau Pak Dika. Salah mulu saya nih. Tapi kalau Ariel nih, kalau sama teman-teman cewek nih kan kita tahu kalau misalnya kadang-kadang women support women tuh kadang-kadang suka bullshit ya, maksudnya kayak lu punya kena masalah untuk beberapa cewek lain, lu tuh apalagi sih Real yang kurang dari hidup lu tuh udah cantik, karir oke, apa segala macem, apalagi sih yang lu keluhin suka dapat respon kayak gitu nggak dari beberapa yang dulu di tongkrongan perempuan gitu? Alhamdulillah enggak sih. Aku selalu kayak kasih energi dari dalam diri aku untuk keluar bahwa orang-orang di sekitar aku hanyalah orang-orang yang memang tulus sayang sama aku dan kasih positif energi juga gitu. Jadi emang kita semua jadi bener-bener gak ada bullshitnya, bener-bener woman supporting other woman gitu. Apa itu keuntungannya punya circle kecil? Iya banget. Aku dulu sempet banget mikir kayak, kayaknya gue kurang pergaulan banget deh, kayaknya gue harus cari teman lebih banyak deh. Sampai akhirnya aku sadar bahwa memang kebetulan gue bukan tipe orang yang bisa seperti itu, dan aku jadi lebih embrace bahwa emang circle aku kecil, cuma semuanya punya quality yang baik gitu. Jadi benar-benar berkuantiti. Jadi sejak saat itu ya bersyukur aja sih. Satu frekuensi lah. Jadi ya, kayak jadi kalau yang kemarin kejadian dibilang sapi itu yang ngomong cewek apa atau cowok? Cewek. Nah, itu dia maksud gua itu kan selalu ada. Kenal dia. Iya, maksud gua kayak selalu ada aja kayak padahal women support women gitu, tapi yang body shaming juga adalah perempuan lagi gitu. Itu yang gua kadang-kadang suka jadi laki-laki beruntung sih gitu kalau kita dibilang gendut ya broken home yang cerai ya cerai gitu. Ya single parent yang mau cerai ya mau cerai. Aku senang hangout sama kebanyakan teman-teman aku cowok tuh karena emang ya udah nggak pakai nggak pakai apa adanya gitu. Karena kalau cowok-cowok tuh kalau nongkrong nggak pernah, misalkan kita lagi nongkrong terus Andika datang nih telat datang gitu, ganteng kemana aja gitu, nggak pernah gitu, paling kayak bangsat dari mana lu gitu. Kalau cowok tuh begitu kan, kalau cewek tuh kan. Dan dulu aku juga gitu sama teman-teman cowok aku, bener-bener kayak mereka ada yang nganggap aku perempuan. Nggak mungkin, susah banget, bukan perempuan. Susah banget. Itu karena ada tongkrongan lain. Coba kalau masih berdua, dari mana tadi? Aduh. Iya sih, tapi ya buat Boris Ariel bingung bisa. Baru lo bingung banget hidup lo, Bar. Iya, Enggak, tadi nyamuk, Pak. Lagi resah kayaknya. Ada masalah. Enggak, tadi lagi ada masalah. Ada terus, Pak. Nah ini nih tongkrongan cowok begini nih, Real begini. Masalah saya sekarang ini adalah nyamuk. Iya. Ada nyamuk di rumah. Oh iya. Iya. Nyamuk di dalam arti kiasan dan arti sebenarnya juga Iya. sih. Nah, betul. Thank you Bor. Tanpa harus kita ngomongin ya. Lo langsung ngarahin ke situ. Thank you. Kalau Pak Gading bintang tamu hari ini ada berapa? Hari ini nggak ada. Oh, hari ini sepi. Hari ini kan semalam kemarin barbekyuan kita malam-malam sama Gempi. Jadi hari ini istirahat. Iya. Instastory rapi ya. Rapi. Karena yang berangkat, Pak, ini sejiwa semua yang berangkat. Oh iya. Yang berangkat memang ada bekal masalah semua di ibu tapi kota. sebenarnya cowok sama cewek kalau nyimpen rahasia rapatan mana ya? Nah itu. Cowok ya. Iya. Karena aku comparisonnya diri aku sendiri dan lingkunganku ya. Aku nggak bisa banget kalau misalnya dibilang cewek-cewek. Dan bilang-bilang ya pasti bilang-bilang ya. Lah sekarang kan circle lu lebih ke cewek, lebih rentan dong. Tapi kan itu kan circle-nya kecil. Iya, dari pengalaman aku sih lebih, misalnya circle aku misalnya ada 6. Yang A ngomong ke aku bilangnya ke yang B, C, D, yang sisanya 6 itu. Habis itu sampai muter-muter ternyata semuanya udah tahu, padahal yang dikasih tahu cuma 1 orang gitu. Terus kadang suka pada ngetes juga, ngomong sama ini jangan bilang, ngomong sama ini jangan bilang, terus semuanya sama-sama bilang. Oh iya enggak. Gue setuju. Gue cowok lebih bisa nyimpen, apalagi kalau teman tuh pasti saling backup. Oh ada Ariel teman aku 1 orang. Ada teman aku 1 orang nih.
Jadi dia tuh kalau ada masalah apa-apa nggak pernah cerita dia. Jadi kita tutup rapat, orangnya tutup rapat banget kalau lagi ada masalah. Tapi nih kalau sudah meledak, buar gitu, dia cuma bisa ngobrol sama satu orang. Dan itu sambil nangis, tidur, terus minum lagi, terus nangis lagi, terus ketawa lagi, terus minum lagi, terus tidur lagi, terus nangis lagi, terus ketawa lagi, terus minum lagi. Ada teman aku yang kayak gitu, Ariel. Oh. Ada. Jangan-jangan sama Ariel juga pernah colongan curhat lagi. Pernah nggak, Gading? Oh, gue. Ah, ah. Iya dong. Curhat gua. Bentar, dia sampai ngambil air minum loh. Berat ini. Gue sama Ariel curhat-curhatan kok tentang masalah kita. Ariel ya? Aku nunggu kamu yang jawab. Kalau kamu bilang enggak, aku juga bilang enggak. Oh, saling backup. Backup, man. Berarti kalau saling backup rahasianya sama-sama dalam. Ya. Waduh. Ariel tuh tipe anak yang asik banget, Pak. Diajak nongkrong, diajak ngobrol tuh asik banget. Makasih loh, Kak. Asiknya gimana? Asik maksudnya apa ya? Maksudnya kayak can be fun, real fun, tapi dia tuh juga pure class gitu, ngerti nggak? Nggak yang receh banget, tapi gimana ya? Seru diajak ngobrol, ternyata juga dia Ya pokoknya us banget lah, Pak, gitu kan. Masuk terus. asik gitu. Masuk. Hari ini lagi berantem sama Kartika hari ini. Enggak, lagi bebe aja. Oh. Makanya kayak tabungan gue tuh terlalu banyak gitu. Jadi Oh iya. kayaknya boleh. Kalau yang lain kan sibuk top up, lu nggak kepake-pake ya? Gue mah nyawanya gak ya? pakai. Makanya buka tabungan baru dong. Kalau gua salah dari awal sih langsung deposito. Kalau Ariel zaman sekolahnya termasuk berprestasi kah, Badung kah, atau sempat punya geng-geng cewek kah? Iya. Bener-bener nongkrongnya sama cowok-cowok semua, sama cewek 2. Jadi kita bertiga itu di geng cowok semua. Kalau berprestasi sih enggak ya, aku biasa-biasa aja. SMA-nya aku banyak cabut kelas. Terus Cabut motivasinya kemana tuh? Kemana tuh cabutnya? muter-muter daerah-daerah sini aja. Aku pernah masih? aku di HI. Oh iya. Iya. Terus pada saat itu aku suka tinggalin supir aku di sekolahan, terus aku nyetir sama teman-teman aku, terus mobil aku pernah naik trotoar Pondok Indah. Situ tuh perempatan gede Pondok Indah. Bener-bener nyangkut naik ke atas gitu mobil. Terus orang gara-gara Masih nyangkut gak di situ? Aku bantu nih. masih kalau kamu lihat tuh di situ masih ada mobil. Aku bantu Gak nih. usah gak usah berdiri lagi please. Gak usah Enggak berdiri. kok. Udah. Aman. Kayaknya aku udah harus pamit deh. Mau Oke. Ariel mau kemana? Kak Gading tahu aku tidurnya jam 9. Sekarang Dia tuh tidur jam 8, jam 9. Oh. Oke. Maaf ya. Gak Nggak apa-apa. Thank you banget udah sharing sama kita. Iya, thank you juga udah undang aku ya. Iya, Jadi, Ya, Kak thank you Ariel. Ariel. Sehat-sehat ya. Di Jakarta ketemuan ya. Stay safe semua. Night. Dadah. Jadi kita di sini di Koi ini disemprot yang episode kali ini nggak cuma kita berempat, dia ada 2 orang yang suka nonton kita nih dari temen gua dan Indah sama Puja Sinar Jaya Gurih. Dan gue pengen ngobrol dong sama Puja nih Sinar Jaya Gurih karena dia biasanya dia tuh ngasih karya gitu kayak gambar artis, cuman dijadiin anime, dijadiin bentuk Karikatur. Lu musisi juga? Enggak, hobi aja. Hobi aja. Awalnya lu gambar kita itu karena seneng sama konten kita atau mau pansos sama kita? Pansos sih lebih. Enggak, soalnya kalau ngegambar kan suka lama gitu ya. Jadi kalau sambil nonton semprot tuh kayak ngegambar tapi ditemani nongkrong gitu jadinya. Dengerin orang ngobrol aja jadinya. Oh, lu Itu di merasa mana? ikut nongkrong. Gitu. Tapi kayak kalau nongkrong di kafe cuma saya duduknya jauh gitu, denger tipis gitu. Oh. Lu orang Sunda ya? Sunda Kenapa namanya Sinar Jaya Gurih? itu terinspirasi dari kerupuk. Kalau di Bandung anak kosan beli kerupuk tulisannya Sinar Jaya. Sinar Jaya. Di black kerupuk itu Iya. yang dari Seng itu. Sinar Jaya gurih enak. Tadinya mau dipanjangin coba
mentok di gurih, jadinya Sinar Jaya gurih. Tapi gue suka kasihannya sama dia adalah, maksudnya dia kan effort tuh beli iPad, beli apa buat gambar sendiri apa segala macam. Kadang-kadang suka ada yang nyolong karyanya dia, terus di re-upload gitu. Terus kadang-kadang dia bikin komik khusus buat nyindir si kreator yang nyolong itu. Padahal untuk bikin satu karya lu butuh waktu berapa lama, Bro? 2 harian lah. 2 hari. Kalau dikebut. Lu kan beberapa kali kan emang bikin karya tentang Semprot. Tapi kalau kontennya sendiri lu emang suka nonton atau setiap minggunya memang ngikutin? Ikutin dulu awal-awal, apalagi yang sering waktu ngebahas pengalaman cerita waktu zaman-zaman sekolah gitu. Misalkan kayak nakal-nakal ngerokok atau nongkrong. Kayak seru aja gitu. Di antara kita berempat, karakter lu lebih mirip ke siapa? Uus kayaknya deh. Kayaknya sih. Ya, Kalau lu merasa relate sama Uus, kemiripan apa yang lu temukan di masa lalunya Uus yang sama lu? Kayaknya lebih ke suka nongkrong sama ini, barudak-barudakan lah. Nongkrong sama teman-temannya kayaknya. Kayak jenis-jenis temannya gitu, kayak ada yang sama, oh ya teman gue juga ada yang kayak gini gitu. ya, Ada yang koplak-koplak temennya. Iya. Karena kan koplak-koplak. profesi lu bikin komik yang tentang gitu-gitu. Berarti kan referensi lu udah jauh dong. Paling dari SD ngintip-ngintip mah. Jangan ngomongin porno dulu, ada ustazah. Bukan itu Indah Nurholilah yang suka nonton Semprot. Mana Indah? Halo Indah. Ini orang yang selalu langsung rajin, belum ada setengah jam dia pasti udah ngepost dia nonton nih. Iya, betul. Buat konten Indah. doang apa nonton beneran? Beneran nonton, tapi kadang setengah dulu, nanti setengah dilanjutin. Umur berapa Indah? Tahun ini sih 20. Oh, Penonton kita 20 tahun. iya Kan tapi 18 ke atas. Kenapa suka nonton Semprot? Ya seru, relate banget sama ya kehidupan anak-anak zaman sekolah gitu. tapi orang tua ngizinin nonton Semprot. Kadang tahu sih, suka cerita gitu. Aku diajak syuting ini cerita sih. Terus Ya gitu pokoknya. Ya seneng sih sebenarnya. Seneng banget. tapi Indah tadi Pak Andika tadi nanya yang soal episode terbaik paling favorit. Aduh, sebenarnya banyak sih, tapi yang paling pecah yang sama podcast Mas sih. Oh, podcast yang lo Mas. jatuh, yang lo jatuh. Yang gua ngancurin meja ya. Iya, yang kowe tak sayang-sayang. Iya benar. Iya. Kalau Ada yang dari- berubah nggak? Ada yang berubah nggak menurut Puja sama Indah dari Semprot konsepnya yang awal-awal sama yang sekarang? Ada perubahan nggak? Siapa tahu bisa jadi input buat kita. Ya, apa terlalu banyak bintang tamu apa gimana gitu. Atau lebih suka konsep yang zaman SMA tapi habis sih ceritanya. Kalau saya lebih suka yang SMA-an sih. Yang sekarang kayak ceritanya kayak yang udah kuliah gitu kan. Udah nongkrong sama siapa aja gitu. Udah terlalu luas ya. Soalnya kalau yang SMA kayak ikut flashback juga. Misalkan ngomongin ngerokok di WC, oh iya pernah waktu Jadi itu. bener ya, oh iya. Terus jadi kangen teman gitu ya. Ya, tukeran contekan di kamar mandi gitu-gitu kan. Pura-pura Iya, permisi. Iya, betul. Coba dikomikin ya. Siap. Ya, Kalau Indah apa? Puja umur berapa? Angkatan berapa sekarang? Umur 27, 28 ya? 27. Kok dia Masih lupa? ada temenan yang satu tongkrongan yang dari SMA gitu masih? Masih ada. Kalau Indah? Sebenarnya sih sama aja, ya cuman paling bedanya ya karena tempatnya kan pindah-pindah gitu. Tapi sama-sama sih, sama-sama seru kok. Tapi di mata kalian sebagai penonton, kadang-kadang bercandaan kita masalah itu menurut kalian itu fakta atau kita buat-buat? Fakta. Kalau kayak bercanda ke Boris gitu. Menurut Apakah Indah, termasuk kehidupan Boris? Kalau nadanya udah nah itu berarti fakta yang ditutupi. bagus. Sangat-sangat itu observasi yang sangat bagus sekali Puja. Betul itu. Gak ada. Nah, itu berarti ada sebenarnya. Kayaknya mulai besok gua harus coba mengganti nada ini. Udah mulai ke gap itu, Bor. Kalau udah nada lu begitu udah mulai ke gap itu. Orang jelas-jelas semua bercanda kok itu. Waduh.
Ini ya. Ya udah, terima kasih ya buat Puja sama Indah buat udah support Jangan- terus. Jangan bosan nonton kita ya. Siap. Ya. Terima kasih juga disatuin sama episode Ariel Tatum. Iya. Jadi ada inspirasi kan? Pencerahan. Gua Lu tahu kan- abis ini lu pasti ngambil pensil. Tidak, dibayangin dulu. Lu kan janji tadi bikinin dia tapi yang versi aman. Ya. Kalau tiba-tiba bikin versi nggak aman ya Kirim-kirim lah. bukan gue yang ngomong ya. Ya kan? Bisa Bukan gue. DM langsung. Namanya tolong diganti aja. Indah, makasih juga buat Indah ya. Ya, sama-sama. Makasih. Salam buat orang tuanya juga ya. Ya. Thank you guys. Oke. Thank you. Ah.